Mungkin kita mulai mengenai peralihan air bersih ke Pamjaya ya di Perumahan Citra 8. Mungkin seperti tadi apa yang disampaikan Pak Yosep, untuk presentasi sebagian besar sudah tahu ya itu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari warga yang hari ini mungkin bisa kita bantu untuk jawab. Mungkin bisa langsung aja Pak, eh, dita- eh, ditanyakan. Di sini kita ada Bu Rani, ada Pak Luki, Senior Manager. Lalu dari Citra juga ada Pak Ridwan, mewakili manajemen. Lalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Pak, nanti kita bisa jelaskan, gitu Pak. Baik, selamat sore Pak Fakri, Pak Riwan, Pak Davi, Bu Rani, dan juga semua warga di Citra 8. Saya Yosep dari Blok N5, nomor 5, Aero Mansion, Pak. Saya ada pertanyaan 3 dulu, Pak ya. Nanti masih banyak, Pak. Makanya tadi saya bilang kita harus banyak pertanyaan dan minta tolong dari PAM dan Ciputra yang menjawabnya. Yang pertama, Pak. Bentar Pak, belum direkod. Tolong direkod dulu, Pak. Recording in progress. Ya, ya Pak. Baik, yang pertama, Pak. Batas akhir pendaftaran untuk formulir yang masuk ke dalam PAM yang diterima oleh petugas dari PAM, dari warga Citra 8, itu per 31 Oktober atau masih bisa diperpanjang sampai November, Pak? Itu pertanyaan nomor 1. Ya. Pertanyaan nomor 2, tanggung jawab PAM melalui subkontraktor yang mengerjakan pemasangan meteran baru terhadap rumah customer, khususnya yang sudah direnovasi, meteran WTP dari Ciputra, untuk pembongkarannya sesuai dengan sosialisasi pertemuan pertama dari pihak kontraktor, tolong diinformasikan Pak setelah dibongkar pasang dan dirapikan kembali Pak, khususnya untuk keramik yang sudah terpasang, untuk warna dan stok keramik akan disediakan langsung oleh customer. Dan juga ada beberapa warga yang minta dari kami, khususnya yang punya rumput dan tanaman, Pak. Kalau mereka sampai terbongkar rumput dan tanamannya, bagaimana bantuan dari PAM melalui subkontraktor? Pertanyaan nomor 3, Pak. Ya, nomor 3 Pak, silakan. Ini waktu sosialisasi pertemuan pertama, saya ada dengar langsung, dan juga semua warga juga pasti mendengar, mengenai peralihan PAM Jaya kepada Ciputra per tahun 2019 untuk pengalihan WTP ke PAM Jaya. Karena di akte penjualan kita, waktu kita tanda tangan pembelian rumah di Citra 8, tidak tertulis Pak. Yang tertulis adalah suplai air dari WTP Citra. Oke. Itu dulu Pak, 3 pertanyaan. Mungkin mau ditampung 3 dulu atau lanjut yang lain Pak?
Oke, gini, untuk pertanyaan nomor 3 ini yang bisa jawab mungkin Pak Jamal ya, Pak Jamal, karena dia belum ada. Mungkin nanti kita itu dulu, pertanyaan nomor 1, 2, Bu Rani Boleh, bisa silakan, silakan. jawab. Ya Bu Rani, oke Pak, untuk pertanyaan nomor 1, berarti Bu Rani belum bisa respon. Untuk pertanyaan nomor 1, batas akhir pendaftaran sampai kapan? Untuk saat ini kita memang sampai tanggal 31 Oktober ya Pak, tapi tidak menutup kemungkinan kita perpanjang sampai dengan November, gitu Pak. Supaya warga juga nggak buru-buru dalam mengumpulkan berkas. Karena memang kita tahu waktunya mepet, sedangkan pekerjaan fisik juga kan masih belum berjalan. Tapi yang bisa mengambil keputusan ini memang adanya di timnya tim marketing, timnya Bu Rani gitu. Tapi menurut saya sih selama ini apa? Halo Pak Fahri. Ya, Halo Pak. Eh, sorry. Tadi Bu Rani ke mute tadi. Ini lagi ada trouble. Tadi sudah menjelaskan sih. Gitu. Nanti oh, lanjut aja Pak. oke, ya. Jadi nanti kalau emang permintaan dari warga untuk diperpanjang, nanti kita akan pasti kita pikirkan ya, maksudnya supaya yang penting kan semuanya bisa terlayani dengan baik gitu. Jadi kalau memang dari warga Citra 8 minta untuk diperpanjang sampai dengan November, eh, gimana Bu Rani? Apakah bisa kita jawab sekarang atau memang perlu ditanyakan dulu pimpinan? Halo Pak. Pak Fahri, halo maaf nih, ini saya trouble tadi nih. Tadi sebenarnya saya lagi jelasin. Kedengeran ya suara saya ya sekarang? Jelas, jelas Bu, jelas Bu. Ya, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan saat sosialisasi 14 Oktober ya, kita batas akhir pendaftaran itu 31 Oktober. Kami masih ada beberapa tahapan soalnya ya. Jadi sebetulnya eh, kita minta segera dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu sebetulnya adalah dokumen yang standar ya. Apa namanya? eh, dari kemarin juga masih ada cukup waktu lah untuk collecting pendaftarannya. Itu kalau terkait dengan batas akhir pendaftaran. Gimana? Tanggalnya bisa dipastikan, Bu Rani? 31 Oktober ya. Sekarang masih Diperpanjang sampai eh, maksudnya diperpanjang, Pak? di bulan November sampai deadline-nya tanggal berapa, Bu? Jadi ada kepastian buat warga Citra 8. Maaf, tadi saya agak tertinggal. Apakah Pak Fahri menyampaikan ada perpanjangan, Pak? Ini belum, Mbak. Ya, tadi Ya. saya ngajuin, maksudnya dari segi warganya kan juga masih ada beberapa yang tidak tinggal di lokasi karena banyak rumah kosong, jadi minta supaya diperpanjang, gitu Bu. Kalau sampai Oktober, memang pasti banyak warga yang belum bisa menyampaikan berkas ke kita sih Bu, gitu. Hmm, Pertimbangkan tuh eh, diperpanjang. ya, sebetulnya sekarang kan masih tanggal 25 ya, Pak ya. Dan kalau kita hitung dari sosialisasi yang lalu sepertinya masih ada cukup waktu. Kira-kira yang dibutuhkan sampai kapan ya Pak? Karena kami juga masih ada tahapan berikutnya kan ya dari pemberkasan. Jadi tanggal 31 Oktober itu sebetulnya sudah kita sesuaikan untuk tahapan berikutnya. Gitu. Kira-kira kesulitannya di mana gitu Pak? Ini kan masih tanggal 31 Oktober, masih seminggu lagi ya? Ya, Ya, betul Bu. Bu Rani, mohon maaf, saya mewakili warga Citra 8. Ini kan sosialisasi pertama waktu 2 minggu lalu. Rencananya waktu itu kan mau diadakan sosialisasi kedua di minggu berikutnya. Cuma kan tidak ada kabar beritanya sampai saya push dengan manajemen Ciputra melalui Pak Resa dan Pak Riwan. Ini pun undangan Zoom ini terus terang aja, saya jujur ya Bu ya. Ini saya push loh Pak Ridwan, sampai setiap hari.
Dan baru keluar undangannya tadi jam 2 lewat sekian menit. Dan langsung Ya, Pak. saya forwardkan, karena saya juga masih baru selesai meeting. Saya langsung forwardkan kepada semua warga. 1 jam sebelum mulai Zoom ini. Jelaskan mereka juga ada yang bisa, ada yang tidak, dan juga ada yang belum baca mengenai Zoom kita sore ini. Sedangkan ini deadline tanggal 31 Oktober, ini kan terlalu terburu-buru, Bu, walaupun tinggal seminggu. Ya harus kita maklumi juga, Bu, rumah di Citra 8 ini bukan semuanya pemilik, Bu. Ada penyewa. Dan penyewa pun tidak bisa langsung memberikan dokumen-dokumen yang Ibu perlukan untuk dilampirkan dalam pendaftaran PAM. Memang kita akui, untuk PAM ini kan mau tidak mau kita harus jalan. Tidak ada pilihan lain gitu loh. Ya. Nah, Baik, juga Pak. Ya, Pak, makanya silakan, kita Pak. mohon bantuan dari PAM, tolong diberikan toleransi, kalau diperbolehkan kita mengajukan per 30 November untuk lengkap semua. Seandainya bisa lebih cepat, alhamdulillah, Bu. Kita juga maunya cepat. Cuma kan kita maklumi semua warga yang ada di Citra 8. Citra 8 bukan hanya Aeromansion, Bu. Ada Aerofil, ada Aerohome, Aerobliss, dan ruko-ruko yang Soho yang tempat lainnya juga. Itu permohonan kita per 30 November. Ya. Sambil Ibu kan proses juga untuk penggalian segala di jalan-jalan itu kan, permohonan semua izin. Iya Pak, baik mungkin begini aja ya Pak, memang kita juga dalam tahapan penggalian, tetapi itu memang sudah dalam timeline proses Pak. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita ambil jalan tengahnya saja. Toh di sini kan sekarang tanggal 25 ya, kita mau mundurkan ke tanggal 30 atau ke tanggal berapapun, memang mungkin kalau nanti nunggu misalnya ada perlu sosialisasi lagi, jadi mundur lagi, sepertinya nanti nggak final-final gitu ya Pak ya. Mungkin kita sepakati saja, tapi kalau 30 November sepertinya terlampau jauh nih Pak. Mungkin di pertengahan November ya Pak, itu kan sekarang tanggal 25, minggu depan itu di akhir minggunya itu tanggal 3. Nah, kira-kira 2 mingguan lah Pak, saya rasa sih cukup ya kalau misalnya tanggal 6 atau tanggal 7 itu kita sudah bisa final gitu Pak. Halo, Bu, maaf mau tanya, untuk peralihan dari Ciputra, BTP Ciputra menuju PAM, itu sosialisasinya melalui apa aja ya, Bu? Apa yang sudah dilakukan? Tanggal 14 Oktober itu kita sebetulnya, karena kan kami tidak memiliki daftar nama-nama unit ya Pak ya, atau kontak unit langsung. Nah jadi waktu itu kita dapat slot sosialisasi itu di tanggal 14 Oktober melalui dari Citra ya Pak ya, minta untuk dibantu untuk mendistribusikan kepada warga. Seperti itu Pak Ferry. Oke, baik. Terima kasih. Misalnya ya Bu ya, tanggal 14. Ini sekarang sudah tanggal 25. Baru 11 hari ya Bu, kalau dihitung 12 hari lah. 12 hari. Kemarin saya juga, ini kan harusnya sudah disosialisasi oleh customer service Ciputra. Tapi kami cari tahu mengenai peralihan WTP menuju PAM ke CS Ciputra. Jawabannya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, yang betul yang seperti apa ini? Ibu memberikan waktu 2 minggu sampai dengan 31 Oktober. Dari 14 sampai tanggal 31 itu 2 minggu, Bu. Tapi sedangkan pihak Ciputranya sendiri, dia tidak tahu apa-apa dan terkesan lepas tangan. Itu dari saya. Ibu bilang 2 minggu cukup. Ibu akan memperpanjang sampai katakan mid-November. Berarti 1 bulan ya. Sosialisasinya seperti apa? Ini saya kebetulan aja. Saya baca undangan Zoom 1 jam sebelum meeting, nggak masuk akal. Itu saya melanjutkan dari Pak Yosef. Terlepas dari itu, cara mengumpulkannya seperti apa, Bu? Dikumpulkan di mana dokumennya? Saya sudah dapat formnya. Itu dikumpulkannya di mana? Saya dapat info malah hanya setiap Sabtu. Tidak bisa lewat CS. Nah, kalau tiap Sabtu, berarti cuma seminggu sekali, Bu. Oke, baik.
Untuk pengumpulan dokumen mungkin Pak Fahri bisa dibantu penjelasannya Pak Fahri. Iya Pak, untuk pengumpulan dokumen saat ini kita terima di hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 di pintu masuk klaster itu ada pos security, itu bisa dikumpulkan di situ Pak. Nanti saya ada petugas saya di situ. Sebenarnya kalau kita juga ada titip ke tip security, kalau ada yang mau titip situ terima aja, nanti hari Sabtu pasti kita ambil juga gitu. Jadi karena kami posisinya memang eh, saat ini untuk digital itu karena kalau untuk setiap hari juga belum bisa. Kami pikir hari Sabtu kayaknya lebih tepat kalau untuk di Perumahan Citra 8 karena eh, penghuninya lebih punya waktu senggang di hari itu. Dan kalau misalnya diizinkan, ya boleh kita nanti akan di mana di kantor marketing galeri kalau diizinkan Pak, bisa saja Pak kita standby-kan. Nah, pertanyaannya selanjutnya, atas dasar apa tidak diizinkan? Apakah Ciputra mau tidak mengizinkan karena tidak mau repot, atau seperti apa? Nah, ini Pak Riwan dari CS-nya Ciputra harusnya bisa kasih jawaban. Kenapa kok CS-nya Ciputra seakan-akan tidak tahu apa-apa mengenai peralihan dari BTP menuju Pamjaya? Mohon maaf Pak Firianto, saya sebentar saya skip dulu ya. Pak Riwan ini bukan CS. Pak Riwan adalah head dari WTP Citra Garden 8 yang menangani seluruh air supply kita selama ini. Jadi yang tadi diusulkan oleh Ibu Rani, saya akan negosiasi dengan kepala CS, headnya Pak Reza. Dan saya setuju kalau misalnya dari PAM mulai besok pagi bisa standby di kantor CS Ciputra yang di Soho sampingnya ruko apa itu yang lagi ada perbaikan itu. Tapi hanya satu orang aja Bu yang standby untuk menerima. Karena kalau Ibu kita titipkan kepada security itu kan berganti-ganti shift Bu. Mereka bisa tercecer dan hilang. Iya. Apalagi mereka nggak punya tanda terima. Itu pun waktu hari Sabtu atau hari Sabtu kemarin, ada warga nanya saya, Pak, ini saya kasih formulir kok nggak ada tanda terima. Atas dasar apa mereka terima semua formulir kita gitu loh. Baik. Baik Pak, terima kasih. Pak Yosep, maaf saya tambahkan ya. Mungkin juga ini menjawab pertanyaannya yang ada di kolom pesan. Jadi begini, memang dari awal kita sama Pamjaya ini kita udah berpesan agar sebelum proses nanti pekerjaan itu ada CS yang standby, CS Pamjaya yang standby di kita gitu loh. Itu udah kita sepakati. Cuman ini kan karena memang semuanya mau buru-buru, termasuk sosialisasi kemarin, jadinya begini. Tapi tidak tutup kemungkinan nanti ke depan kita tetap ada sosialisasi dengan Zoom ini. Dan untuk masalah waktu pengembalian form, mungkin nanti Bu Rani coba dipikirkan lagi. Jadi tadi kan beberapa warga udah mengungkapkan tuh, termasuk Pak Yosep juga. Jadi kendala kan belum semuanya tahu apa segala macam, dan juga mengembalikannya cuman hanya bisa Sabtu. Dan tadi malam juga saya udah komunikasi sama Pak Fahri, rencana mau buka open table, ya itu lebih bagus. Dan lebih bagus lagi kalau ada CS PAM standby di kita, Bu, ya. Ya. Izin Pak, untuk bukanya, ini kita juga menyesuaikan dengan availability warga ya, dalam arti gini, jangan juga jadi misalnya ternyata warga itu tidak available, terus kami standby di situ, cuman kan jadi nggak efektif ya. Boleh ini Pak usulannya, apakah memang kita perlu tiap hari di situ, atau mungkin misalnya tadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang kira-kira Kamis, Jumat, Sabtu ya, yang kira-kira memang warganya sendiri itu juga bisa gitu Pak untuk datang ke situ. Atau mungkin juga waktunya terbuka sih Pak, kita bisa Saya rasa tiap hari juga nggak ada masalah ya, karena masalah ya. CS kita memang terus terang nggak tahu menahu dengan masalah ini. Kan ini hajatannya Pamjaya, jadi memang harus ada CS Pamjaya standby gitu, Bu.
Iya, sebaiknya juga CS Pamjaya aja Bu yang standby jam kantor Bu. Jadi disesuaikan dengan jam kantor CS. Jam 8 sampai jam 5. Baik. Standby di kantor CS. Nanti saya minta izin dengan Pak Resa, kepala CS-nya. Saya rasa mereka nggak keberatan karena mereka pun juga tidak mau untuk menerima formulir pendaftaran PAM ini. Makanya harus ada orang PAM sendiri yang Iya. menerima. Ya, baik. Pak Fahri, mungkin ini sekarang aja kita set up usulan untuk jadwalnya, mungkin disesuaikan juga dengan timnya nanti kembali ke kantor, mungkin jangan pas banget di 85 ya, atau misalnya jam 9 sampai jam 3 gitu Pak, jadi kita nanti bisa proses ke kantor Boleh. setelahnya. Boleh. Dan, Oke. ya, dan juga Jam tadi 8, 5, jam 3 ya. Ya, dan juga tadi ini Pak Fahri untuk tanda terima ya, perlu tanda terima bahwa sudah mensubmit dokumen seperti itu ya Pak ya. Nanti kita bisa Betul. siap. Nah, Baik. untuk yang sudah diterima oleh teman-teman dari petugas Pamjaya waktu sosialisasi pertama dan kemarin hari Sabtu, tanda terimanya bagaimana bentuknya itu Bu ya? Iya nanti Ini mungkin aja, Pak Fahri bisa kita siapkan, silakan Pak Fahri. ya, untuk yang sudah kita terima nanti saya ituin saya kasih semacam Excel-nya ya, yang sudah klaster-klaster yang sudah terima. Jadi nanti saya WA ke Pak Yosep mungkin bisa di Baik. itu. Jadi Oke. Ya, tolong kasih ke saya, nanti saya submit kepada warga yang sudah selesai mengirimkan formulir pendaftaran bahwa sudah diterima oleh Pamjaya gitu Pak ya. Sedang diproses ya. ya Pak. Oke. Silakan Baik. teman-teman warga yang lain untuk bertanya. Yang nomor 2 Mungkin pertanyaan yang saya nomor sama nomor 3 dulu belum ya? ya? Iya, yang nomor 2 belum 2 dulu. dijawab, 2 dan 3. Bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak. Baik, Terkait dengan ini perapihan pada saat pemasangan meter nanti kan masuk ke persil ya, persil dengan yang sudah kondisinya mungkin tidak standar ya Pak. Nah ini memang waktu di sosialisasi tanggal 14 juga kita sudah jelaskan dan sempat juga kita ngobrol ya Pak di rumahnya Pak Yosep. Jadi konfirmasi yang sebelumnya kan dari kontraktor itu nanti akan melakukan perapihan galian ya. Cuman kan sebatas tadi misalkan semen, pasir dan perapian sederhana. Nah, waktu itu memang ditanyakan bagaimana kalau saya udah keramik ke segala macam disediakan keramiknya. Kami tuh berpikir seperti ini, Pak. Ini kan tukangnya atau kontraktornya ini kontraktor pipa. Tidak ahli dalam perkeramikan, apalagi batu segala macam. Sementara kalau kita lihat kondisi kemarin kan itu nanti kalau kayak pemasangannya pun itu nanti harus motong itu kan juga ada keahlian khusus. Itu sih pertimbangannya Pak. Nah jadi secara umum kami sampaikan untuk peralihan ini memang ada yang harus disiapkan oleh pelanggan. Di satu sisi dari sisi biaya kan kami sudah sampaikan ini biaya sambungan baru kita tidak kenakan, apalagi biaya untuk perluasan jaringan itu semua investasi Pamjaya. Tetapi memang ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh pelanggan sendiri. Salah satunya itu tadi Pak, kalau yang cuman dia ngelewatinnya itu kondisinya rumahnya itu soalnya kita lihat juga kemarin kan beda-beda ya. Di tanah biasa atau segala macam mungkin itu bisa Pak. Kalau misalnya rumput juga mungkin masih bisa, tapi kalau sudah keramik dan apalagi ada batu segala macam. Nah, ini kontraktor ini kontraktor ledeng gitu Pak, kontraktor pipa. Nah, sehingga itu yang kami sampaikan agar dipersiapkan oleh pelanggan. Itu yang pertama. Ini sekalian juga yang kedua adalah pada saat itu meterannya kan kita paralelkan dulu. Nah, jadi ada kondisi di paralel meteran lama masih terkonek ke instalasi dalam, lalu ada meteran baru yang belum terkonek ke instalasi dalam. Nah, perpindahan dari instalasi dalam ke meteran baru itu juga menjadi hal-hal yang perlu disiapkan oleh pelanggan. Jadi kami fair aja ya Pak ya, apa yang mesti disiapkan oleh pelanggan kami sampaikan, apa yang menjadi di cover oleh Pamjaya juga sudah kami sampaikan. Begitu Pak, mungkin Pak Fahri ada tambahan?
Ya, tadi udah dijelaskan, kayaknya sih sudah cukup jelas ya dari Bu Rani. Jadi untuk perapihan itu sebenarnya kita tidak ada perapian itu hanya sebatas di penggalian eh, sampai tidak sampai ke sebenarnya tidak sampai ke dalam rumah sebenarnya gitu Pak. Karena kita untuk perapian itu standarnya memang hanya materialnya pun hanya terbatas pada semen pasir. Gini itu Pak. Iya. Mohon maaf, tadi saya dengar paralel itu maksudnya ada WTP yang masih berfungsi dan PAM yang baru mau berfungsi ya? Bukan WTP-nya Ya, Pak, ininya sambung ke dari jaringan, nanti kan menuju ke dalam yaitu. Jadi maksudnya dari jaringan sampai meter air. Kan nanti dipasangnya yang dipasang itu adalah pipa dari jaringan sampai ke meter air yang baru. Yang meter air lama kan nggak dicopot dulu gitu Pak. Sambil nyiapin yang meter air barunya itu tersandingkan gitu kan ya. Nah, Bapak kan connect dari rumahnya pasti sekarang ke instalasi yang lama dulu. Nah, nanti kan yang dari instalasi lama itu instalasi dalamnya harus dikonek ke meter air yang baru. Gitu. Jadi itu adalah kondisi instalasi setelah meter air. Itu yang juga harus disiapkan oleh pelanggan. Mungkin enaknya ada gambarnya ya. Sebentar. Perlu digambarkan nggak ya, Pak? Ya, saya sih paham, saya ngerti Oke. maksudnya. Baik. Cuma saya lemparkan lagi kepada warga yang untuk tanggung jawab untuk yang renovasi rumah-rumah yang sudah terenovasi dengan keramik dan rumputnya. Silakan Bapak Ibu yang mau mengomentari. Pak Yosef, semuanya sudah ditulis di chat, Pak Yosef. Silakan dibaca aja, Pak. Intinya sih dari kami minta tim Ciputranya tanggung jawab ya, Pak. Karena dari awal mereka menjadikan kita WTP. Kalaupun rubah ke PAM, harusnya mereka juga yang menyiapkan itu masuk sampai rumah kita. Itu sih, Pak, inti dari chat itu semua. Oke, thank you, Pak. Baik, makasih Bu Linda. Saya jawab ya. Jadi tanggung jawab Ciputra saya rasa udah dilaksanain ya, menyediakan air buat penghuni, udah terkonek dan udah mengalir. Sekarang Pamjaya masuk ya, dan kita pun tidak ada rencana apa-apa. Pamjaya masuk dan Pamjaya juga melaksanakan tugasnya dari pemerintah untuk percepatan jaringan gitu loh. Nah, jadi ya kenapa harus dituntut lagi ke Citra ya? Karena Citra Jadi pada gini, posisi ya, ini Citra itu juga dirugikan nih Bu ya. Jadi kita harus menyerahkan aset kita ke Pamjaya, terus memikirkan karyawan kita juga yang terimbas dengan ini. Kurang lebih begitu Bu. oke. Saya tambahin dikit ya, Pak Ridwan ya. Gini, Pak, kalau terkait dengan tempatnya Bapak yang merugi, saya bilang silakan Bapak bicara dengan manajemen Bapak, terkait dengan manpower juga Bapak. Yang pasti Pak, kami membeli rumah di Ciputra, kami punya PPJB yang sekarang menjadi AJB. Di dalam PPJB itu semua tertulis jelas Pak, bahwa kami mendapatkan air adalah WTP. Isi saat ini sekarang diganti menjadi PAM, yang katanya adalah sesuai dengan undang-undang. Betul ya Pak ya? Dan itu kan semua tersambung sampai ke rumah kami. Kalau ternyata sekarang sambungannya kami harus menanggung sendiri Pak, itu kan kami beli rumah bukan sepotong ya Pak ya? Betul ya Pak? Kami beli rumah itu sampai full Pak. Sampai rumahnya mengalir. Betul sampai saat ini WTP-nya ngalir. Tapi sampai PAM masuk. Masa sampai sepotong? Dan kami harus bertanggung jawab semuanya. Itu sih Pak. Ya, oke. Nanti coba kita bicarakan ya Ya. dengan Pamjaya. Jadi Pamjaya juga harus bertanggung jawab di sini. Sekalian juga menyambung jawaban yang nomor 3 ya. Mungkin Pak Jamal nggak ada. Jadi Pak Yosep seperti yang di kantor udah kita jelaskan bahwa tidak ada dari 2000 berapa 19 ada kesepakatan itu tidak ada ya. Jadi kalau memang ada silakan dibuktikan ya. Jadi kita memang ada nota kesepahaman tapi itu di 4 September 2023 karena Pamjaya mau masuk ke kita dan itu juga nota kesepahaman itu untuk melindungi pelanggan kita juga salah satunya. Jadi untuk itulah ada nota kesepahaman dengan Pamjaya. Nanti akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan Pamjaya yang itu di mana lebih jelas lagi apa-apa yang harus dilaksanakan oleh Pamjaya dan apa-apa kewajiban dari Citra terhadap peralihan ini, gitu ya.
Ya, Pak Ridwan, ini saya ngulangi lagi ya. Itu yang bicara itu waktu sosialisasi pertama itu dari Pak Jamal. Jadi yang saya ingat per 2019 ada pengalihan WTP kepada PAM. Makanya saya juga sebenarnya saya sangat kecewa dengan apa pernyataan dari PAM, dan saya lemparkan kepada Pak Riwan dan Pak Resa. Mereka bilang semuanya tidak ada. Nah, ini jadi siapa yang pertama kali sebenarnya ini? Apa memang benar ada agreement-nya antara PAM dengan Ciputra per 2019? Itu kan perlu ditelusuri, Pak. Terus terang yang tadi Ibu Linda komplain, saya juga sependapat dengan Ibu Linda. Dari sisi kita customer, harusnya kita terima beres, Pak. Mau dari Ciputra kayak mau dari PAM, pokoknya kita udah taunya kita disuplai oleh WTP. Sekarang mau beralih dengan PAM, silakan. Tapi kita tolong untuk yang pertanggungjawaban dari PAM maupun dari Ciputra sebagai developer Citra Garden 8, itu harus ada komitmen sendiri, Pak. Bagaimana nanti deal-nya dengan PAM juga dengan Ciputra. Nah, itu urusan berdua gitu loh. Pokoknya kita sebenarnya kita maunya beres aja, nggak apa-apa. Walaupun nanti mesti beralih, ini kan nggak ada pilihan. Kita mengetahui juga ini proyek strategis nasional dari BUMN. Cuma kan kita sebagai customer, kita nggak mau dirugikan gitu loh. Yang selama ini, sorry kata, kalau kita dengan WTP, kita udah cukup puas nih Pak. Kalau ada komplain on the spot, kita komplain sekarang, sebentar lagi akan ada jawaban. Sekarang kalau dari call center, 1 kali 24 jam, berapa lama penanganannya? Terus kalau ada air mati, stop supply, masa kita mesti mandi di luar, Pak? Numpang lagi ke misalnya ke sebelah perumahan kita, atau ke tetangga kita, atau ke saudara kita, atau bahkan di kantor gitu loh. Ini kan jadi nggak enak, Pak. Kita selama ini dengan WTP sudah cukup puas, terus beralih kepada PAM. Kalau lebih buruk buat apa gitu loh, Pak? Kita berharap justru lebih baik dengan pengalihan PAM ini. Itu dulu Pak Ridwan, Pak Fahri, Bu Rani. Ya, baik Pak. Nanti kalau itu untuk lebih baik apa tidaknya pengalihan ke PAM, nanti mungkin dari pihak PAM Jaya bisa jawab itu ya. Mungkin nanti kalau untuk sambungan dari meter baru ke existing ya coba nanti kita diskus dengan PAM Jaya deh. Baik, waktu di sosialisasi pertama saya juga ada usul. Saya bilang kenapa nggak ada transisi prosesnya? Jalanin dulu lah WTP. PAM ada, WTP ada. Kita mau lihat gitu loh Pak. Jangan ntar tiba-tiba langsung di switch, putus PWTP langsung ke PAM. Ternyata kita kewalahan semua airnya. Itu lebih merepotkan kita Pak. Dan juga yang kedua, saya mau tanya lagi sama Bu Rani, waktu Bu Rani, Pak Fakri dan teman-teman survei ke rumah saya buktikan ini. Air WTP dari Citra, dari meteran, sampai ke lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan Bu Rani memvideokan air yang keluar di PAM, yang keluar dari WTP, itu mengucur deras sampai di lantai 3 tanpa pompa. Kenapa saya tidak pakai pompa? Saya tidak mau pakai yang nampung di depan gronteng. Saya nggak mau, karena itu menyusahkan, itu airnya kotor. Jadi air yang masuk dari WTP kita, kalau melalui gronteng lagi, naik ke atas lantai 1, lantai 2, lantai 3, kita sama juga pakai air kotor, Pak. Kita kan mau air bersih, Pak. Bu Rani ada videonya itu. Saya kasih lihat, saya ajak mereka naik ke lantai 3, kamar mandi kita. Dan kita lihatkan, kita buktikan, ini debit air dari WTP bisa. Kita nggak mau nanti dengan PAM tidak bisa naik ke lantai 3. Itu dulu, Pak. Ya. Mungkin bisa saya jawab ya Pak Yosep ya. Ya, tadi betul. Ini salah satunya yang juga. Jadi kami juga mengakses ya Pak ya. Pertama tadi sebetulnya kemarin saya mau nambahin dari ini mau ditampilin slide tentang tadi apa-apa saja yang harus disiapkan oleh pelanggan. Yang tadi pertama sudah kita sampaikan terkait dengan perapihan
keramik ya, kalau itu sudah terkeramik. Yang kedua jalur dari instalasi dalam ke ke meter baru. Nah, yang ketiga, kalau dari sisi tekanan kami optimis Pak, karena kita semua sudah melalui proses modeling. Hanya saja untuk ke masing-masing rumah itu juga menjadi relatif ya. Dalam artian begini, bisa saja Bapak mau bangun nanti sampai tingkat berapa gitu. Kan free aja ya, kita nggak bisa cegah di situ. Nah, saya juga lihat kemarin tingkat elevasinya juga rumah-rumahnya itu cukup tinggi, sehingga kemarin kami juga diskusi ya, ini memang perlu kita sampaikan. Di semua rumah itu kan ada GWT ya, dan di dalam ini kalau kami sosialisasi tentang Pergub itu juga kami sampaikan Pak, setiap rumah itu memang baiknya ada penampungan, sehingga Bapak nanti mau ke lantai berapapun itu sudah siap. Seperti itu, Pak. Jadi memang di sini kami juga menghimbau untuk mengaktifkan kondisi GWT dan untuk mendorong sampai ke atas. Bukan berarti tidak mampu ya, Pak ya, tetapi mendingan kami sampaikan di awal karena menjadi bervariatif kondisi di masing-masing persil pelanggan ini. Mungkin dari Pak Jamal ada yang mau ditambahkan Pak soal ini Pak, karena ini memang yang sering ditanyakan ya oleh pelanggan dari beberapa kali kami sosialisasi. Ya, makasih Bu Rani. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang kalau kami di Pamjaya itu untuk tekanan itu memang kita punya istilahnya standarnya itu memang tidak sampai 14 meter, 10 meter gitu tidak sampai Pak. Itu memang kami standarnya itu ada di 7,5 meter, itu ada memang ada standarnya, itu ada namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Itulah pedoman kami. Jadi memang kami melaksanakan pendistribusian air, melakukan studi, itu adalah dasarnya dengan seperti itu Pak. Dan makanya kalau tadi Pak Ibu Rani menyatakan itu ada fasilitas groundwater tank. Nah, itulah istilahnya dalam eh, pelayanan kami memang standarnya seperti itu, Pak. Itu satu. Kemudian kalau tadi kalau nggak salah tahun berapa sih? 2019 ya. Itu mungkin kami sampaikan bahwa eh, itu tidak ada, Pak. Jadi mohon seperti Pak Jamal suaranya putus Pak. Saya. Pak Jamal suaranya tidak terdengar Pak. Sepertinya Pak Jamal lost connection ini. halo. Iya. Sudah terdengar kembali Pak Jamal? Ya, itu Pak. Jadi seperti itu Pak tadi, kalau misalkan tentang tekanan itulah Recording stopped. kami itu ada di 7,5, dan itu pun tidak bisa memang kita mengikuti kalau misalkan di atas itu kami tidak menggunakan itu. Kemudian yang tentang tadi 2019 itu pernyataan Pak Riwan tadi betul Pak. Jadi memang hanya ada nota kesepahaman di bulan apa ya, saya lupa nih. Tahun ini tuh ya, saya agak lupa tuh bulan apa. Bulan apa ya Pak Riwan? Saya harus buka datanya lagi. September Pak. September. Nah, itu benar Pak. Itu memang ada nota kesepahaman peralihan pelanggan ya Pak Riwan ya. Anggar Citra Garden City dan Citra Garden Puri. Itu memang betul. Begitu Pak. Makasih. Mohon maaf Pak, waktu sosialisasi pertama di tenda hijau itu,
Saya dengar langsung loh Pak, makanya saya ada pertanyaan juga. 2019, kenapa dari Ciputra tidak menginformasikan kepada kita bahwa ada pengalian WTP kepada PAM? Dan Bapak bisa dengarkan juga recording yang didokumentasikan oleh tim PAM, saya lihat. Waktu saya menanyakan ini dan Bapak mempresentasikannya kepada warga Citra 8. Ya, oke. Kalau itu kami koreksi tidak tepat, Pak. Daripada itu berpolemik, yang tepat adalah seperti yang disampaikan Pak Riwan, itu adalah nota kesepahaman. Jadi memang seperti yang disampaikan, izin menjelaskan ya Pak Riwan ya, yang mengenai pengajuan izin pengambilan air ya Pak ya, itu aja sih itu. Jadi itu yang sudah selesai di WTP Citra, dan oleh karena itu, karena memang peraturan dari PP 122 itulah kami masuk untuk melayani pelanggan di DKI Jakarta, Pak. Itu aja sih, Pak. Baik, kalau memang ini ya pernyataan dari Pak Jamal, ya kita maklumi kalau ada kesalahpahaman. Ya, Makanya Pak. sempat kita tanyakan juga kepada manajemen Ciputra. Ya. Ya, oke, note Pak, nggak apa-apa Pak kalau memang Ya. ini kesalahpahaman. Iya, kami luruskan. Makanya kalau kami sih ada yang kurang tepat, itu tetap kami akan luruskan, Pak. Makasih, Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ini untuk transisinya, tadi dijelaskan oleh Bu Rani, dari WTP masih tetap jalan, dari PAM juga jalan, atau seperti apa transisinya? Itu nomor satu. Nomor dua, untuk jaringan di dalam rumah, apakah perlu diganti? Itu aja dulu, Pak. Ya, mungkin untuk masalah transisi, Pak. Jadi transisi itu adalah ada beberapa yang harus kami siapkan, Pak. Kalau Citra 8 ini adalah suplainya adalah dari Tirta Benteng, yang kami ambil sumbernya yang terdekat, itu ada di gerbang Citra 8. Itu dulu yang kami siapkan, pipa jaringan utamanya kami siapkan lebih dahulu. Kemudian perpipaan ke rumah-rumah juga kami siapkan lebih dahulu sampai ke meter. Nah, setelah semuanya itu siap, jadi itu baru suplai Tirta Benteng siap, baru itu akan switch dari WTP menjadi suplai dari Pam Jaya. Jadi itu nanti kita apa namanya, lihat kesiapannya dulu dari jaringan perpipaan injection suplai dari Tirta Benteng ke CDU, ke Citra 8, bahkan nanti kan sampai ke Citra 5. Kemudian perpipaannya jaringan, kemudian dari meter pelanggan yang sudah terdaftar, nah itu baru kita switch. Dan tentunya Citra adalah perusahaan yang taat akan apa namanya, perundang-undangan. Tentunya apa namanya, itu sudah tidak suplai lagi, Pak. Begitu. Jadi tidak ada paralel. Itu sih, Pak. Untuk yang dalam, perpipaan dalam, silakan mungkin Pak Fahri ya yang bisa. Kalau Ya, menurut saya sih tidak perlu ada penggantian, tapi silakan tepatnya Pak Fahri yang lebih mengetahui. mungkin saya bisa share screen sedikit ya. Ya, Bapak Ibu, ini kurang lebih timeline kita nanti. Jadi ketika nanti misalnya Citra saat ini beroperasi, nanti kita akan melakukan pemasangan meter. Pemasangan meter, ketika selesai melakukan pemasangan meter berarti eh, Citra sudah tidak mengalirkan air, gitu. Nanti ketika kita tidak mengalirkan air,
WTP tidak mengalirkan air, akan ada jendela lah. Adakan jendela kita untuk eh, di mana ada air WTP dan ada air Pamjaya. Karena apa? Kenapa? Karena pelanggan juga butuh waktu untuk melakukan koneksi ke instalasi dalam gitu. Jadi ketika nanti air citranya mungkin yang ditakutkan adalah ketika air di citranya sudah tidak beroperasi ternyata pelanggannya belum melakukan koneksi atau ketika pelanggan sudah connect ke meteran Pamjaya ternyata air dari Pamjaya belum siap. Jadi memang kita akan menyesuaikan supaya nanti pelanggan juga punya waktu untuk melakukan switching koneksi ke instalasi dalam. Begitu Pak. Jadi yang dimaksud dengan paralel itu sebenarnya tidak perlu paralel ketika airnya sudah mengalir, itu bisa langsung switching gitu. Nanti tapi kalau airnya belum mengalir, otomatis kalau misalnya sudah mau melakukan instalasi, otomatis pemasangannya itu paralel. Jadi ketika nanti eh, airnya dari Citra mati bisa langsung switching atau dari Pamjaya sudah mengalirkan bisa switching gitu Pak. Oke, berarti ada jendela di mana ada 2 buah meter, Pak. Ya betul Pak karena kita kan tidak mengerjakan dalam satu hari sekaligus Pak gitu. Tapi itu Oke, jendela juga nggak lama Pak. Ibaratnya bukan oke. untuk Aha, yang lama. baik. Gini, Pak. Eh, Bapak kan sudah pernah melihat di instalasi meter air yang dilakukan di Ciputra, Pak. Iya Pak. Benar kan, Pak? Nah, Betul. bagaimana mungkin memasang 2 meter dengan lokasi yang ada di tempat sekarang, Pak? Rata-rata tiap rumah cuma bisa untuk 1 meter, Pak. Kalau Bapak mau 2 meter, berarti Bapak akan membongkar carport. Rata-rata akan terjadi seperti itu. Ya. Benar nggak, Pak? Kalau ini case-nya di tempat saya aja lah. Saya hanya menyediakan 1 meteran aja, Pak. Tempat untuk meteran. Kalau Bapak minta ada 2 buah meteran yang terpasang, saya akan terpaksa memasang meteran secara tingkat, Pak. Oh gitu Pak. Dan logiknya seperti itu, Pak. Ya. Itu untuk teknik pemasangannya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, jika Bapak tidak menggunakan jaringan pipa dari Ciputra, Bapak akan menggali pipa di betonan yang ada di perumahan semua, Pak. Iya Pak. Betul Pak. Waduh, buset. Ini dari pihak Ciputra developer tidak ada yang mewakili ini untuk menggali betonan itu. Serius Nanti ini. betonan itu Pak, kita kan akan install dengan cara di boring Pak. Gitu. Jadi tidak semua jalan kita bongkar. Kita akan Aha. masukkan pipa itu jadi kita dorong Pak. Kita dorong jadi ada lubang-lubang setiap 15 meter ya untuk masukkan pipa itu. Jadi nggak semua sepanjang pipa itu kita bikin galian Pak. Gitu. Sama lah seperti galian optik seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi itu namanya kan sistem boring. Nanti kita boring dari situ Pak. Waduh, gile. Oke. Itu yang terburuk. Itu yang terburuk ya Pak. Itu yang terburuk. Tapi kalau memang nanti kita kan belum melakukan yang namanya test pit ya. Ketika nanti test pitnya bisa memungkinkan kita melakukan penanaman pipa di berem atau di trotoar, itu yang kita lakukan Pak. Tapi kita berbicara yang buruknya dulu, yang kemungkinan memang itu yang terjadi karena memang di Citra sendiri kan sudah banyak struk, infrastruktur seperti kabel optik PLN ya. Kita kan tidak boleh sampai mengganggu juga gitu. Jadi kemungkinannya memang akan di jalan ya. Gitu Pak. Pak, kenapa nggak menggunakan yang sudah ada aja, Pak? Pipa yang dari Citra 8.
itu kan jauh lebih gampang. Bapak nggak perlu gali, nggak apa. Kan kalau memang ini adalah penggantian untuk kesemuanya ya Pak. Bapak bisa langsung mengganti dengan gampang. Meter diganti, selesai Pak. Bapak mau matiin kapan aja, udah selesai. Tuh, Main Pak. line pipanya aja diambil Pak. Kenapa kok harus Ya, ganti semuanya? jadi kalau kita memang standar pertama gini, kita untuk standar pipanya kan kondisinya berbeda dengan apa yang dipasang oleh Citra. Tuh. Yang kedua yang kita mau pasang ini kan pipanya jenis HDP, Pak. Jenis pipa HDP yang food grade gitu. Lalu kalau kita pakai pipa Citra itu juga sebenarnya kan sepertinya kelihatannya mudah. Tapi kalau untuk perusahaan milik daerah seperti kami, Pak, itu juga tetap kita akan ditagih pajak dan pipa-pipa itu harus kita asesmen juga, Pak. Artinya tetap harus kita Oh, gali, kita cek setiap titik apakah ada bocor, apakah masih layak untuk diserahkan kepada kami. Artinya ada biaya juga. Jadi kami lebih baik oke, untuk melakukan pemasangan baru, Pak. Gitu, Pak. oke, ya, oke. Ya, saya sebagai warga keberatannya adalah jalan-jalannya pasti hancur semua Pak. Untuk masuk ke rumah itu berapa tegel karpot yang akan jebol. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau Bapak ngelubangi di jalan, itu cor-coran semua, Pak. Serius, Pak. Semuanya cor-coran, Ya, Pak. ya kalau dari kami sih, kami sudah berpengalaman maksudnya untuk melakukan penggalian di Corang, Pak. Nggak, maksudnya itu sudah resiko kami gitu. Jadi memang ya itu yang harus dijalankan. Kita Iya, juga nanti resiko. setelah dari apa untuk perapian juga kita akan mengembalikan seperti dia kala, Pak. Jadi juga kita nggak galinya sepanjang pipa, nggak. Kita galinya setiap 15 meter kita buat lubang untuk ngedorong pipa. Nanti pipa itu kita sambung-sambung dari lubang-lubang itu, Pak. Iya, iya. Oh, oke lah. Coba. Ya Iya, Pak. mudah-mudahan sih nanti kalau kita kan namanya lakukan test pit, Pak. Saat ini kan kita hanya melihat dari permukaan. Kalau melihat dari permukaan memang banyak utilitas di trotoar, jadi kemungkinan di jalan. Cuma nanti kita test pit, apakah memungkinkan kita menggalinya tidak di jalan? Nah, maksudnya lebih kepada di trotoar gitu. Mana yang lebih lebih apa memudahkan apa tidak? Ibaratnya lebih sebenarnya kalau pekerjaannya lebih mudah, perapiannya lebih mudah, itu juga semua yang kita harapin seperti itu, Pak. Jadi lebih cepat juga, gitu, Pak. Iya. Kalau bisa pakai gorong-gorong punya Ciputra aja, Pak. Kan udah. Ya makanya ya, gorong-gorong itu saya nggak tahu nih. Saya dapat berita gorong-gorong ini gorong-gorong saluran air apa gorong-gorong utilitas gitu. Ada dua, Pak. Ada dua ya. Ada dua. Satu untuk Hmm. utilitas, satu untuk saluran air. Ya, mungkin nanti kita lihat juga diameter pipa kita yang mau dimasuk apakah cukup di situ, Iya, apakah akan mengganggu itu pasti kita pertimbangkan kok Pak. Gitu. oke. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi Ibu Bapak yang lain mau bertanya? Saya ada satu pertanyaan lagi Pak Bu Rani. Untuk biaya 260.000 ini dibayarkannya via apa ya? Formulir yang udah kita masukkan, kita kan harus bayar. Ya, Pak. Ya, izin jawab Pak. Ya. Yang biaya 260.000 itu adalah biaya uang jaminan langganan ya Pak. Itu maksudnya sampai dengan pemasangan meter itu tidak ada biaya yang dibayarkan oleh pelanggan ke Pamjaya. Ya. Nanti uang 250.000 itu kita akan tagihkan di tagihan bulan pertama, Pak. Satu kali. Gitu. Jadi tagihan bulan pertama akan ada tambahan tagihan untuk UJL itu. Jadi untuk pembayarannya nanti akan include dalam tagihan bulan pertama pemakaian airnya, Pak. Oh jadi Gitu, Pak. sekaligus gitu ya? Ya, betul, Pak. Berarti dibayarnya itu di tahun 2024 antara Februari atau Maret ya Pak ya? Kemungkinannya demikian, Pak. Ya.
tergantung pemasangan. Nanti kalau pemasangannya misalnya di Desember, ya kemungkinan tagihannya akan keluar di Januari, yang batas akhirnya jatuh temponya di Februari, Pak. Tapi kan kelihatannya Januari ya Desember kan nggak mungkin selesai, Pak. Ini kan proyeknya minimal 3 bulan untuk Ya, galian Pak. langsung. Ya. Ada lagi, Pak, mau ditanya? Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh, itu yang tadi saya tanya juga, Pak, yang call center untuk responnya itu, Pak, bagaimana, Pak? Call center. Ya. Jadi kalau untuk call center, kita memang respon kita 1 kali 24 jam, Pak. Ya, terutama untuk yang komplain individu. Jadi setiap setiap ada komplain mengenai karena komplain itu kita juga banyak, artinya ada banyak juga komplain itu kan individu, ada juga yang memang per area. Ya, kalau per area itu kan penanganannya berbeda. Jadi kalau untuk komplain yang individu kita langsung 1 kali 24 jam, Pak. Nanti kalau ternyata itu merupakan komplain area, nanti berarti kan harus dianalisa dulu apa permasalahannya, gitu, Pak. Untuk misalnya air berhenti supply stop gitu, Pak, ya. Itu pengumuman dari PAM biasanya H-min berapa itu, Pak? Tergantung, Pak, ya, tergantung. Kalau memang itu adalah kegiatan rutin, biasanya kita kasih tahu misalnya 1 atau 2 hari sebelumnya kita sudah bisa informasikan. Tetapi jika itu suatu hal yang mendadak, misalnya seperti apa ya, seperti PLN mati atau air bakunya misalnya menjadi tidak ada gitu ya, atau misalnya IPA-nya ada gangguan, yaitu itu sifatnya memang mendadak gitu, Pak. Ya misalnya kayak, ya ada kan beberapa kali, 1-2 kali WTP kita kebocoran pipa. Tapi kan mereka cepat loh, Pak. Terus terang aja WTP Citra ini, kita akui, Pak, fast responnya, Pak. Begitu kita komplain, mereka langsung cari titik permasalahannya di mana. Dalam 1-2 jam, paling lama 3 jam, kita udah mengalir lagi airnya, Pak. Kita nggak mau kalau PAM ini lebih parah dari Citra, Pak. Itu yang kita Ya, Pak. khawatirkan sebenarnya, Pak. Betul, Pak. Sebenarnya ada sisi positif dari WTP itu, Pak, ya. Karena dia secara umum areanya lebih kecil, Pak, gitu ya. Lebih kecil. Kalau kami memang lebih besar lah gitu. Nanti tapi respon kita tetap 24 jam. Artinya tim kita yang perbaikan kebocoran pun 24 jam bekerjanya, Pak. Jadi untuk tim kebocoran, tim perbaikan itu nggak ada, di setiap jam itu ada yang bisa dihubungi, Pak, untuk kebocoran. Jadi misalnya ada kebocoran, perbaikan, biasanya misalnya kita ketemukan perbaikan kebocoran, itu kita gali dulu, Pak. Kita gali, pipanya kita lihat, kita perbaikinya biasa di malam hari, Pak. Itu. Jadi bukannya kita lama, cuma kalau harus dipotong pipanya, artinya aliran kan harus dihentikan. Nah, itu kita berhentikannya di malam hari. Jadi pekerjaannya siang itu hanya untuk melihat supaya nanti malam kerjanya bisa lebih cepat. Itu, Pak. Cuma untuk PAM kan nggak ada berhenti di malam hari jam 12 sampai jam 5, Pak, ya. Tetap jalan ya, Pak, ya. Enggak, Pak. Iya, kita 24 jam. Karena memang kalau WTP kan jam 12 sampai jam 5 mereka stop untuk maintenance. Dan ini terjadi selama ini, Pak. Ya. Kalau di kami memang kita 24 jam gitu. Kalau nggak ada, maksudnya kita tidak ada penghentian layanan. Jadi 24 jam layanan tetap ada, Pak. Baik, makasih, Pak. Bu Rani, mohon maaf tadi, Bu, yang deadline-nya November, itu jadinya tanggal berapa, Bu, ya pastinya? Tanggal ini deh Pak, sebentar saya lihat kalender dulu ya. Tadi tuh kalau hari tanggal 6-7 tuh hari Senin Selasa. Kalau nggak salah tuh di akhir minggunya itu tuh tanggal 10 ya Pak. Sebentar, ada sih kalender.
Ya Bu, tanggal 10. Tanggal 20 aja lah Bu, lebih enak Bu, 20 November. Tanggal 20. Duh, kejauhan atuh Pak, kalau tanggal 20. Ya, Ya, ya mudah-mudahan sih bisa lebih cepat gitu loh. Kita maunya juga warga selesaikan kewajibannya untuk mengumpulkan formulir. Tapi kan takutnya terkendala ini dan itu dokumentasinya, itu yang kita sekarang, khawatirkan. ya, sekarang sudah terkumpul berapa ya Pak Fahri ya? Baru Namanya 55, Ya, baru 55. 55. dari Dari berapa Pak harusnya? harusnya kalau yang sudah menjadi pelanggan di WTP itu ada 600. Dari 600 ya? 10%-nya juga belum. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, ini deh Pak, mungkin jangan lewat dari akhir minggunya ya Pak ya. Ini saya sih tadi harapkan itu tanggal 10 ya. Ya kalau pertengahan tuh di tanggal 15, di tanggal 17 deh Pak. Tanggal 17 November, iya. Jadi jangan lewat dari akhir minggu itu ya. Kami juga soalnya perlu waktu juga nih Pak untuk proses berikutnya. Dan mohon dibantu Pak, jangan nunggu juga tanggal 17, nanti mundur lagi gitu kan. Iya, baik. Persyaratan ini mungkin lebih ke arah komunikasi dengan pemilik kali Pak ya yang isu ya. Jadi kalau yang memang yang menempati itu rumah pribadi harusnya bisa lebih cepat ya, milik sendiri. Nah kalau yang pengontrak itu harus info ke pemiliknya, itu mungkin yang perlu sedikit waktu. Tapi mohon dibantu juga nih Pak untuk bisa pemberkasannya itu segera masuk gitu Pak. Ya baik Bu Rani. Nah ini ada Pak Riwan nih Pak. Bu Rani, Pak Fakri. Pak Riwan tolong dibantu juga deh Pak yang di luar Aero Mansion Pak ya. Karena kalau saya sih bantunya yang di Aero Mansion dan sebagian Aeroville, Aero Home. Itu doang. Karena kan itu ada warga umat gereja, jadi saya bisa informasikan sosialisasi ke mereka. Tapi di luar itu yang 600-an lagi, saya tidak tahu datanya itu Pak Riwan. Tolong nanti diminta kepada CS, diinformasikan bagaimana caranya supaya mereka bisa mengumpulkan semua formulir. Deadline terakhir 17 November 2023 tuh Pak Riwan. Ya, baik Pak. Nanti juga dari tim Bu Rani juga proaktif ya. Nanti jangan mengandalkan CS kita. Jadi ya itu tadi yang rencana CS standby itu tolong segeralah. Itu waktu itu juga saya bilang agar bersurat ke kita untuk CS standby gitu loh. Ya. Boleh Pak, boleh. Ya, kalau misalnya ada data-datanya, kami juga bisa blast SMS atau informasi ya. Ini sayangnya kan kami belum dapat ya Pak untuk sampai ke nomor handphone seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang standby tim sih boleh bisa Pak, kita akan persiapkan. Nah, mungkin kalau misalnya dibantunya untuk menginformasikan juga Pak bahwa ada kita CS-nya PAM di situ Pak gitu. Ya, nanti kita bantu informasikan Bu. Ya, nanti tim Pamjaya juga ada lah, tim yang muter juga, mungkin door to door untuk ngasih selebaran formulir atau surat atau apa gitu loh, ya. Baik Pak. Jadi dari Pamjaya bersurat dulu kepada Ciputra untuk standby open table di CS ya. Waktunya jam 9 sampai jam 3 sore ya, berarti ya. Setiap hari ya. Sampai dengan 17 November, Bu ya. Kecuali Sabtu Minggu ya, Bapak. Oh, Sabtu Minggu Minggunya buka juga. nggak CS-nya? CS buka, Pak. Sabtu Minggu cuma libur mereka. Sabtu mereka buka sampai jam 5 CS. Nggak tahu dari Pak Fahri gimana? Apakah Sabtu Minggu termasuk atau tidak? Minggu lalu itu dari Pamjaya itu yang jaga di pos security itu dari jam 9 sampai jam 3 sore itu Pak. Oh gitu. Minggu lalu ya. Tapi mudah-mudahan sih mereka bisa bantu juga di minggu-minggu akan datang hari Sabtunya. Disesuaikan dengan jam hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 lah. Jam 9 sampai jam 3 lagi Pak. Oke. Karena kalau orang-orang warga Citra 8 ini Pak, mereka setiap hari Senin sampai Jumat tuh kerja semua Pak rata-rata. Dan hari Sabtu Minggu mereka ada di rumah.
Makanya saya rasa paling banyak justru standby-nya itu di hari Sabtu untuk CS-nya dari PAM. Baik, Pak. Ya, saya juga minta masukan kali Pak ya. Kalau mungkin dari hari Senin sampai Jumat kita ada di mungkin di lokasi sesuai sepakat apa yang nanti disediakan oleh pihak Citra, mungkin di apa market di CS-nya Citra begitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau saya berpikirnya kalau hari Sabtu kenapa nggak saya lebih dekat dengan ke calon pelanggan yang maksudnya paling nggak di depan pintu gerbang klaster gitu Pak. Jadi ketika pulang atau apa atau habis sarapan atau apa ngelihat oh iya lupa belum ngirim ini jadi bisa langsung ingat gitu Pak. Makanya kita maunya lebih dekat. Tapi kalau memang perlunya cukup di CS Citra 8 ya kita tetap senang Sabtu di CS Citra 8 Pak. Gimana Pak kira-kira? Kalau saya boleh usul lagi Pak, bikin spanduk Pak dari PAM Jaya. Masuk pasang di depan pintu-pintu klaster. Kan Citra Garden 8 ini klasternya cukup banyak Pak. Dipasang di depan pintu masuk klaster bahwa CS PAM Jaya standby Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 15 di kantor customer service Ciputra untuk mengkolek formulir pendaftaran PAM. Itu yang efektif Pak kalau saya bilang sih. Semua orang kan masuk kan melalui satu pintu Pak di klaster. Mereka pasti baca. Apa yang mereka lalui depan pos security, mereka pasti baca semua. Ya, spanduk 1x2 meter pasang di depan pintu gerbang cluster dengan beberapa klaster 5 sampai 6, 7 klaster kali Pak Riwan ya sekarang ini ya. Ya, Pak. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin itu karena spanduk itu mungkin apakah dari developer mengizinkan gitu ya Pak ya. Itu sih mungkin perlu juga dari developer apakah ada izinnya gitu. Itu sih Pak. Ya tinggal bersurat aja Pak Jamal, nggak ada masalah itu kan. Baik. Baik, tadi spanduk, kemudian apalagi tadi Pak yang ke door to door-nya flyer ya? Flyer ya? Flyer boleh juga flyer. Flyer. Karena 600 pelanggan WTP ini cukup banyak untuk menjangkau dari PAM masuk ke Citra 8. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Bu, kalau kenapa nggak diumumkan aja di rekening air dari warga? Tiap kali warga mau bayar ataupun mau bayar IPL kan lebih enak. Orang mau bayar IPL kan harus lihat aplikasinya Ciputra dulu. Nah, taruh di situ dong. Orang kan pasti akan baca. Kalau spanduk, ya kalau orangnya tinggal di Citra 8. Kalau dia nggak tinggal di Citra 8, jadi masalah. Nah, itu usul bagus juga sih Pak Ferry, kita bisa minta tolong CS-nya Ciputra. Tapi kan biasanya 20 ini kan mereka udah close. Mereka open lagi tanggal 5 untuk pembayaran. Nah, itu dia. Makanya yang tadi Pak Yosep tanya, kan apa nggak terlalu mepet, mau di bulan November, pertengahan, mau di akhir November pun mepet. Karena kan nggak setiap orang tahu Pak, ada sosialisasi seperti ini. Nanti coba kita minta CS ya. Nanti saya informasikan juga untuk masukin di aplikasi Ciputra, My Ciputra. Sambil juga dari PAM bikin flyer dan spanduk ke klaster sama ke rumah-rumah seluruh warga, ke ruko-ruko juga itu. Karena kan sebagian besar ruko kan masih banyak yang kosong. Apalagi kalau yang sekarang mereka tempati juga bukan pemiliknya, semua sewa semua di sana, ruko-ruko itu. Betul. Iya Pak. Baik, Pak. Terima Nanti kasih Pak Ferry, Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang lain? Karena waktu sudah hampir 5:30, kita mesti pulang juga ini. Silakan Pak Fahri, Bu Rani, di closing aja Bu, nggak apa-apa Bu, kalau udah nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu warga Citra 8. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Dari kami PAM Jaya mengucapkan
banyak terima kasih ya karena sudah mau bergabung, maksudnya bisa bertanya langsung kepada kami. Untuk saat ini ya kami menjalankan program. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu tetap eh, tim kami akan ada di sekitar mungkin di Aero Mansion dan di klaster yang lain di pintu masuk. Nanti sambil kita bersurat ke Citra bagaimana mekanismenya supaya kita bisa berada di dekat CS, maksudnya di dalam supaya warga lebih mudah ya mengumpulkan berkas-berkas tersebut. Nanti kita akan berkabar-kabar lagi mengenai progresnya. Gitu Pak. Baik, makasih Pak Fahri. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat Ya, malam. terima kasih Pak Fahri. Sore, Pak, boleh minta Fahri, kontak Bapak, Pak? Burani, Iwan. Terima kasih Pak, sama-sama. Pak Fahri, Ya, boleh boleh minta Pak. kontak Bapak? Bisa Pak, bisa Pak.